Pas mau masuk lift, kedengeran suara aneh kayak ketawa perempuan kan. Itu kedengaran jauh atau dekat, Kang? Depan saya kan. Pas mau Oh, di dalam lift. Heeh. Pas mau masuk lift, kedengeran suara aneh kayak ketawa perempuan kan. Itu kedengaran jauh atau dekat, Kang? Depan saya kan. Pas mau Oh, di dalam lift. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Ardiansah di Popau Channel Misteri. Untuk kali ini saya kedatangan security dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kang Hendy, Siap. sehat Kang Hendy? Alhamdulillah Kang sehat. Kang Hendy, boleh perkenalan dulu? Siap Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Hendy Nugraha dari Tasikmalaya. Kebetulan pekerjaan saya jadi security di rumah sakit swasta di Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke. Lagi sibuk apa Kang sekarang? Sama lagi sibuk menjaga. Oh, pasti dalam kesibukan penjagaan. Mantap sekali. Kang Hendy, saya dengar Kang Hendy punya pengalaman mistis ketika lagi berjaga di salah satu rumah sakit swasta di Tasikmalaya. Itu bagaimana, Kang? Bisa diceritakan sedikit ya? Pernah 1 tahun ke belakang pernah pas lagi jaga malam. Kejadian itu di lantai 6. Lantai 6. Pas saya lagi mau istirahat, mau rebahan dulu lah istirahat. Karena nggak kuat ngantuk. Lalu saya ke lantai 6. Pas di lantai 6 langsung tidur, rebahan di musola. Oh, ada musola di lantai 6. Di musola. Kan ada musola di lantai 6 ya. Itu kondisinya kosong. Kosong cuman musola, cuman untuk apa? Sangat kelihatannya horor lah. Oh, horor. Paling ada satu lampu di lantai 6 teh. Pas gitu saya tidur serang 10 menit. Gak tahu kenapa kaki saya ada yang narik itu, Kang. Wow. Saya kaget pas bangun, kok gak ada siapa-siapa. Mantap. Oke, Kang. Ditahan dulu Kang ceritanya. Bagaimana kelengkapan ceritanya dari pengalaman Kang Hendy saat berjaga? Jangan kemana-mana, tetap pantang terus di Popau Channel Misteri. Oke, Kang Hendy, boleh diceritakan bagaimana pengalaman Kang Hendy waktu berjaga di salah satu rumah sakit? Banyak sih kejadian di rumah sakit yang pernah tugas dulu. Pas sama bagian malam juga, dinas malam. Yeah. Itu kejadiannya di lantai 1 pas saya mau kontrol patroli lah ke tiap lantai-lantai. Jam berapa tuh, Kang? Kiraan jam 2 lah, jam 2. Jam 2. Jam 2. Pas gitu saya masuk ke lift. Kebetulan itu di rumah sakit yang saya dinas ya. Ada lift Pulasara, itu tempat khusus untuk jenazah. Oh, ada lift khusus untuk ya, jenazah. Ya. Pas saya mau kontrol jam 2, udah di depan lift, udah pijit ke lantai 3 dulu sih. Kalau nggak salah mah. Pas udah lift mau buka, tiba-tiba kedengaran suara gamelan di belakang, pas di belakang. Kalau nggak salah itu area gigi, kalau nggak salah. Ada suara gamelan. Sama pas mau masuk lift juga ada suara kayak perempuan lah. Sayup-sayup, ada suara perempuan. Itu menangis atau ketawa atau? Ketawa kayak gitu, ketawa. Ya.
Pas mau masuk lift kedengeran suara aneh kayak ketawa perempuan Kang. Itu kedengaran jauh atau dekat, Kang? Depan saya Kang. Pas mau. Oh, di dalam lift. Heeh. Wih. Itu gimana kondisi pas? Saya langsung balik lagi ke pos. Nggak jadi masuk ke lift? Gak jadi masuk, soalnya kayak kaget. Hmm. Kirain ada orang, pas dilihat di ke pos satpam, lihat CCTV. Loh, kok gak ada orang? Tapi ada suara ketawa perempuan gitu. di dalam. Pas gamelan bunyi, pas mau masuk ada suara perempuan ketawa. Itu gamelan, suara gamelan itu Kang, posisinya dari posisi Kang Hendy berdiri di depan lift itu kedengarannya selewat atau Adalah 30. Jelas banget. 30 detik lah. Pas gamelan udah gak kedengeran, pas saya mau masuk. Nah, di situ ada suara pas gamelan Kang Hendy nggak lari. Pas suara gamelan belum lari. Kirain tidak apa dari HP kayak yang lain tugas. Pas saya mau masuk lift, itu yang kaget mah suara ketawa perempuan. Pas dicek di CCTV depan juga gak ada orang. Pas pintu lift buka, suara perempuan ketawa langsung, saya langsung lari kaget. Itu gimana respon pas itu? Kang Hendy pas tuh itu sama barengan ada teman? Ada di pos. Saya langsung Kang Hendy nyeritain ke teman? Langsung cerita. Cek dulu untuk apa itu yang arahnya ke lift ke teman saya. Pas teman saya cek jam berapa? Jam 2 jam 2. Pas dicek gak ada orang sih. Oh, gak ada orang. Cuma ada saya. Pas mau kelihatan saya mau masuk. Gitu. Emang kalau mau ke lantai atas nggak ada lift lain, nggak ada? Ada sih di lobi, cuman saya ambil praktisnya aja lah biar cepat yang gitu. Dekat, yang Yang dekatnya. dekat. Jadi bisa langsung ke lantai 2 dulu, lantai 3, 4. Jadi saya ambil lewat lift Pulasara itu. Gak taunya gitu. Langsung disambut sama ketawa perempuan. Disambut. Kaget banget Bang. Setelah itu Kang Hendy lanjut kontrol nggak? Enggak, saya lanjut ngopi ke depan. Langsung ngopi. Cerita lagi ke komandan saya. Komandan, saya pas mau patroli ke lantai 3 lewat lift Pulasara Jenajah ya. Malah diketawain sama si Mbak Kun itu. Saya kaget kan Dan. Ya udah saya balik lagi Dan. Gitu komandan saya. Komandan. Emang komandan pernah mungkin ya ada kalau kejadian? Komandan kan senior saya ya. Pasti lebih banyak pengalaman. Cerita-cerita di perawat, manajemennya banyak lah. Orang-orang keluarga pasien juga banyak ya. Ada lagi kan cerita yang lain? Banyak sih Kang. Kalau diceritain mah. Sudah kejadian itu ada berapa lama ada? Dulu pas kejadiannya pas lagi di pos jaga CCTV. Bagian jaga pengawasan CCTV di depan. CCTV. Kebetulan itu malam Jumat. Pas hujan. Saya cek CCTV, lihat CCTV dari depan sampai belakang itu yang saya kaget pintu yang mau masuk ke ruangan perawat itu buka sendiri padahal gak ada orang. Pernah itu pas Kang Hendy lihat di monitor yang mungkin di monitor posisi pintu perawat buka sendiri. Itu buka sendiri kayak gini, tutup buka gitu. Langsung kelihatan pas. Saya langsung monitor ke rekan saya. Tolong cek ke lantai 3 kamar sekian, itu ruang yang mau ke ruang perawat. Pas dicek rekan saya ke atas, ya gak ada apa-apa.
Kosong. Emang di lantai 3 ada aktivitas kayak suster atau penjaga? Kalau tengah malam sih nggak ada. Oh, nggak ada, kosong. Cuman perawat. Itu juga perawat kalau mau dipanggil sama keluarga pasien, baru keluar perawat. Oh, jadi nggak stay terus ya? Stay-nya di ruangannya. Itu gimana kondisi teman pas disuruh ngecek, pas ngecek gak ada? Ada respon pas dicek di CCTV saya lihat temannya lagi patroli, lihat gak ada. Itu gelap kan posisinya? Gelap sih enggak, cuman untuk Selasar ya, setiap Selasa tuh sepi soalnya. Waktu tengah malam pasti Selasar sepi, keluarga pasien pun istirahat. Iya. Perawat sama istirahat. Emang sih kalau rumah sakit mah jarang banyak orangnya. Iya, kecuali itu penjaga yang patroli, cuman itu doang sih yang kelihatan di monitoring. Pas jaga monitor itu mah, pas jaga pengawasan depan. Mungkin ada lagi yang lain? Ada sih cerita dari perawat sama bagian staf. Sama di kejadian sama di lift itu yang saya. Yang pertama tadi ada yang ngetawain. Itu. Kalau nggak salah perawat sama staf yang cerita ada anak kecil sama nenek-nenek. Kejadiannya itu asli. Iya. Asli itu. Pas ditanya sama perawat, mau kemana sama Dede? Kok bawa anak kecil ke atas? Kan nggak boleh. Emang ya ada larangan ya buat untuk khusus anak kecil nggak boleh masuk. Tapi pas ditanya gitu sama perawat, si nenek sama si anak itu gak jawab. Diem. Diem. Itu nyeritain nggak Kang pakainya kayak gimana? Pakainya biasa sih, baju biasa. Kayak orang-orang biasa kayak gitu nya. Kalau si nenek pakai kayak kebaya gitu. Pakai kebaya kayak zaman dulu. Rambut putih. Sampai buringkak Kang saya kan. Rambut putih, kalau si anak kecilnya tuh gini posisinya. Ya, coba ya. Si anak kecil pas ditanya si perawat, pas lihat ke belakang si nenek sama anak itu langsung nggak ada. Nggak ada. Padahal satu lift kan? Padahal satu lift itu. Kalau keluar kan kelihatannya. Iya, kelihatan. Pasti. Nah, si perawat lalu ke pos satpam cerita, Pak cek CCTV yang mau ke lantai 3. Soalnya tadi ada anak kecil pas satu lift sama saya. Siap Bu, saya cek sama rekan saya. Pas dicek gak ada Bu, gak ada anak kecil sama nenek-nenek. Tapi di monitor itu kelihatan si perawat itu berdiri sendiri berarti? Iya sendiri. Di monitor tuh dilihatnya. Tapi pas kata si perawat itu mah ada nenek-nenek sama anak kecil. Ada nenek sama anak kecil, tapi ditanya sama si perawat itu gak jawab. Merinding Kang tuh. Emang ngeri jadi. Itu si perawat itu emang agak berani juga ya kalian? Kebetulan berani si perawat itu. Perempuan juga ya? Perempuan. Cuman udah biasa mungkin atau gimana udah ya? Biasa. Ya, soalnya dia sering cerita sih soal kejadian gitu mah. Mungkin pengalamannya juga banyak ya. Jadi kalau misalkan lihat sosok atau ada kejadian-kejadian apa itu udah nggak kaget dia mungkin ya. Iya. Tiap lantai juga banyak Kang. Emang itu maaf Kang, rumah sakitnya yang Kang tugasin dulu, tugas di rumah sakit itu berapa lantai sih Kang dulu? Kebetulan pas saya jaga di rumah sakit itu ada 6 lantai. 6 lantai semua. Untuk yang lantai 6 khusus sholat keluarga pasien, musola doang. Iya. Serem banget Kang kalau udah cerita mah, banyak udah cerita.
kejadian Itu si perawat ya sama si siapa? staf. Sama si staf. Stafnya juga sama. Sama. Kejadiannya di lift itu juga. Di lift, kadang di selasar. Selasar tuh tempat. Selasar tuh kayak apa? Jalan sih selasar kayak ya rumah sakit. Oh, yang lurus kayak gitu. Oh. Cuman selasarnya beda. Ada yang tempat horornya sih. Oh, ada satu tempat agak horor banget itu. Oh, buat staf. Iya. Pas belokan lift Pulasara itu tempat horor banget, lantai 2. Lantai 2. Pernah Kang pernah punya pengalaman di lantai 2? Kalau di lantai 2 sih belum pernah, Kang. Cuman pernah sih di lantai 5 pernah. Lantai 5. Lantai 5 sama lagi patroli kontrol ke tiap ruangan. Kebetulan lantai 5 itu bukan area ranap, tapi area apa? Poli kayak itu kayak apa? Tempat kontrol pasien. Lantai 5. Yang ada kursi-kursi gitu. Gitu. Di lantai 5 kan dimatiin semuanya lampu. Oh, kosong berarti. Pas saya mau langsung ke lantai 5, pernah kejadian itu di lantai 5, lihat kayak bayangan putih gitulah sekelebat. Oh, sekelebat. Kaget saya juga. Pasti kalau Kang Hendy dulu pas kontrolnya sendiri itu kalau misalkan lagi kontrol misalkan ke lantai 5 ke lantai 4 itu sendiri posisinya. 2 orang sih, cuman untuk yang satu ke lantai 2, lantai 3. Dibagi tugas. Sama komandan. Kebetulan saya kontrol ke lantai 5 sampai lantai 6. Oh, pas horor-horornya. Ya gitu, kena sial di lantai 5. Iya. Kelebatan kayak bayangan putih gitu. Katanya Kang Hendy punya cerita yang menarik nih. Waktu istirahat kakinya ketarik tuh. Gimana tuh Kang? Bisa terjadi kayak gitu? Oh iya. Pernah di lantai 6 itu kejadian. Di lantai 6 pas saya mau istirahat, gak kuat, ngantuk berat. Mau tidur pun gak tahu di mana. Ya udah saya ambil di lantai 6 aja. Pernah kejadian pas udah ke lantai 6 udah. Iya. Tidur di musola. Oh, ada musolanya. Di musola. Selang 10 menit sih tidur tuh. Pas rebahan katanya. Kaki kayak ada yang narik itu, Kang. Kaki yang kanan udah ditarik gimana gitu. Kerasa itu ada genggaman kayak gitu. Kerasa banget. Soalnya kan saya rebahan kayak gini, lurus. Tapi pas kayak ada yang narik ini. Saya kaget banget pas soalnya gak ada orang. Bener Kang, coba. Boring. Sama ya. Serem banget Kang di lantai 6 Kang. Itu posisinya Kang itu langsung lari ke bawah atau gimana? Ya gak mau lari gimana kan belum pakai sepatu. Posisinya musola ya? Musola kan sepatu dibuka. Ya, tapi kan perasaannya kayak gimana tuh pas posisi kaki ketarik, pas dilihat gak ada orang, posisinya kan sepi tuh ya, pasti sepi, gak ada orang sama sekali, itu kaki ada yang genggam, ketarik. Itu perasaannya kayak gimana? Campur aduk Kang, kayak kalau gak lihat mau ngumpulin lari gitu. Soalnya kan sepi banget kan, dan 6 udah pakai sepatu langsung lari, kepake lift, udah pakai tangga saya mah. Nggak pakai lift? Nggak pakai lift. Lama kan untuk posisi lift kan biasa ada yang di lantai 4, lantai 3. Pas saya lihat kebetulan posisi lift itu ada di lantai 2. Oh, mas di bawah ya? Di bawah. Harus nunggu dulu ya? Harus nunggu agak dulu. Lama ya? Saya jalan pintas aja saya. Jalan emergensi tangga? Lumayan tuh Kang, tahu tangga rumah sakit itu kan saya ada tikungan-tikungan kayak gitu. Sampai lobi. Kebetulan ada komandan. Kenapa Dik kamu lari-lari? Saya komandan izin barusan. Saya izin istirahat dulu barusan dan cuman pas
istirahat di lantai 6, kaki saya ada yang narik dan udah saya langsung lari. Kamu yang beneran dan Itu komandannya responnya gimana tuh? Ngecandain atau nanggap serius atau gimana? komandan mah kayak bercanda gitu. Udah tahu mungkin ya pasti ada kejadian kayak gitu. Lalu ngajak saya lagi ke lantai 6, nggak mau dan saya mau. Oh, pas posisi itu langsung ngajak lagi ke atas? Iya, cuman saya nolak. Oh. Ya kayak kaget kan, kaki saya ditarik-tarik. Posisi gak ada orang. Kaget banget kan. Iya. Serem. Pasti kalau kondisinya sendiri tuh pasti kayak gitu sih. Lihat posisinya itu posisi di rumah sakit, terus lari ke lantai yang kosong. Misalkan ada kejadian sendiri tarik kayak gitu, masih untung ya kalau nggak dipegang terus ya. Iya, makanya itu saya langsung lari. Sepatu juga dipakai sebelah, belum semuanya. Saya bawa satu dia. refleks kan saya pas Iya, bener, tarik-tarik saya bangun kok gak ada orang. Bener. Mau baca doa gimana? Baca doa, sempat baca doa? Boro-boro kan langsung Lari saya karena takut. lari ya. Itu sempat lihat CCTV nggak pas kejadian itu? Kebetulan sih untuk lantai 6 nggak ada CCTV. Oh, nggak ada CCTV. Jadi mau dicekin susah gitu kan. Kalau tiap lantai mah ada, gampang mau dicek juga. Cuman itu doang sih yang serem lah Pak. Kejadian di lantai 6 kan. Pas saya tugas malam Jumat jam 2. Malam Jumat jam 2. Tapi teman-teman yang lain yang bertugas juga sama ada pernah bercerita mungkin ke Kang Hendy atau saya pernah kejadian di sini kayak gini, pernah nggak? Kalau teman saya sih belum pernah, cuman pernah angkat telepon tapi gak ada yang nyaut gitu, pernah. Angkat telepon tapi gak ada yang nyaut. Mungkin telepon iPhone mungkinnya dari salah satu ruangan rumah sakit. Iya kayak gitu. Kebetulan rekan saya jaga di pos satpam yang itu yang jaga monitoring CCTV. Sama ada yang nelpon di lantai 2 mau minta kunci oli apa gitu, lupa lagi lah. Oh, si penelpon itu minta kunci ke security. Tapi suaranya perempuan atau cowok sih? Oh, laki-laki. Minta kunci. Iya. Pak, bilangnya gini, Pak, minta kunci ke poli ini. Yang jaga tuh langsung ke atas ke lantai 2. Pas mau ngasih, dia baru ngeh. Kan untuk poli kan sampai jam 8 malam, Kang. Oh. Posisi jam 2. Iya, itu yang telepon jam 2 jam tengah malam. Tengah malam. Oh, yang pas pertama tadi narik telepon mah dia nggak nge kalau misalkan poli udah tutup ya? Iya, soalnya kan poli paling malam jam 8. Posisi tengah malam dia baru ngeh. Pas udah nganterin. Pas lantai 2 kebetulan saya ke pos nge-backup dulu yang jaga monitor. Yang jaga di monitoring ke lantai 2. Gak ada orang kan? Nggak ada orang. Gak ada orang. Itu gimana responnya teman? Kayak saya lihat di CCTV Panik mungkin ya? Panik kelihatannya mah. Langsung cerita. Pas sampai ke pos security dia langsung cerita. Kayak gitu kan cerita pas saya dinas. Pengalaman. Iya, pengalaman saya. Siap. Oke, mungkin pengalaman dari Kang Hendy saat berjaga malam itulah lumayan sih buat bulu kuduk saya merinding. Untuk malam ini mungkin dicukupkan sekian mungkin ya Kang Hendy. Sekian.
Bagi siapa aja yang punya pengalaman atau cerita-cerita mistis, boleh berkunjung ke Instagram Popau Channel atau ditulis ke kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Mereka ada ketika kalian takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.